terkait dengan adanya pernyataan terbaru dari pemerintah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku, pasal-pasalnya masih berlaku, dan semua yang sudah terbentuk Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya juga masih dinyatakan berlaku. Saya harus awali ini dengan sedikit memberikan pengantar. Pengantar yang pertama adalah kita perlu tahu dulu kenapa Mahkamah Konstitusi ya menerbitkan putusan dengan model putusan inkonstitusional bersyarat. Kalau ini nggak dipahami dari awal, barangkali akan kurang lengkap kita memahami persoalan. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi itu, dia sebetulnya kalau merujuk pada Undang-Undang MK, itu di pasal 56 hanya ada 3 saja. Satu, namanya amar putusan MK yang permohonan tidak dapat diterima. Yang kedua, permohonan dikabulkan. Yang ketiga, permohonan ditolak. Dalam perkembangannya, Undang-Undang MK dibentuk itu, dalam praktik Mahkamah menemukan sejumlah permasalahan, sejumlah kendala dalam menetapkan putusan. Karena undang-undang yang diuji seringkali dirumuskan dalam norma yang sangat umum. Oleh sebab itu, MK coba mencari, berijtihad lah, mencari bentuk-bentuk baru putusan ya yang lebih tepat dalam pengujian undang-undang. Oleh sebab itu berkembang 2 model pengujian yang dikembangkan oleh MK, yaitu yang pertama kali itu di putusan pengujian undang-undang sumber daya air. Ya, di sumber daya air itu di tahun 2005 jatuh putusan, Mahkamah Konstitusi menyatakan norma yang diuji itu konstitusional bersyarat. Konstitusional bersyarat atau conditionally konstitusional. Nah, ini diperkenalkan seingat saya dulu oleh Hakim Haryono, Hakim Konstitusi saat itu. Nah, lantas kemudian masuk di 2009, ada lagi yang baru, kebalikan dari konstitusional bersyarat, yaitu inkonstitusional bersyarat atau conditionally unconstitutional. Jadi ada conditionally konstitusional alias konstitusional bersyarat, ada lagi yang conditionally unconstitutional. Ini mulai dipraktekkan oleh MK, 2 jenis kreasi putusan itu, ya sampai kemudian sejumlah putusan MK diputus dengan amar seperti itu. Tetapi semua pengujian itu pengujian material. Belum pernah ada pengujian formil yang diputuskan dengan model putusan bersyarat, baik yang konstitusional maupun yang inkonstitusional bersyarat. Nah, memang juga perkara 91 pengujian Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah pecah telur nih. Baru pertama kali dalam sejarah Ketatanegaraan Indonesia ada uji formil yang dikabulkan. Belum pernah ada satupun uji formil yang dikabulkan oleh MK kecuali yang ini. Ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah. Lah, kebetulan putusannya itu menyatakan inkonstitusional bersyarat. Yang sebetulnya model putusan ini relatif lazimnya dipakai pada uji material. Kalau uji formil itu biasanya ya konstitusional atau tidak konstitusional. Konstitusional atau inkonstitusional. Itu aja. Nah, rupa-rupanya putusan yang Undang-Undang Cipta Kerja ini menggunakan model putusan inkonstitusional bersyarat atau conditionally unconstitutional. Apa perbedaan di antara 2 hal ini? Saya perlu menjelaskan karena ini saya menangkap ada kesan pemerintah menerjemahkan putusan MK seolah-olah ini konstitusional bersyarat, padahal sejatinya adalah inkonstitusional bersyarat. Ini memang agak mirip-mirip, tapi ini sebenarnya berkebalikan. Jadi yang bersyarat ini sebetulnya masuk kategori interpretative decision, yaitu satu model putusan yang sifatnya penafsiran. Nah, model ini, karakteristik di antara kedua ini, itu saling berkebalikan. Kalau kita lihat pada konstitusional bersyarat, ya, dengan yang inkonstitusional bersyarat, itu dilihat perbedaan mendasarnya pada tujuannya. Kalau putusan MK konstitusional bersyarat,
maka tujuannya adalah mempertahankan konstitusionalitas suatu undang-undang. Tetapi kalau putusannya inkonstitusional bersyarat, itu tujuannya sebaliknya. Nah, kalau konstitusional bersyarat, hukum asalnya suatu undang-undang itu tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Dia tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebaliknya, kalau putusannya inkonstitusional bersyarat, suatu undang-undang itu pada asalnya dia inkonstitusional, bertentangan dengan undang-undang dasar, dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Agak mirip, tetapi sebetulnya saling berkebalikan. Nah, kalau kita lihat pada maksud dari inkonstitusional, banyak pakar-pakar ketatanegaraan di berbagai belahan dunia itu mempunyai penafsiran tentang yang dimaksud dengan inkonstitusional. Ada, secara garis besar ada dua. Satu, inkonstitusional itu artinya tidak sah atau illegal. Yang kedua, inkonstitusional itu artinya legally wrong, keliru. Ya, kalau yang keliru ini kualifikasi masuk dari cacat hukum atau fault. Nah, jadi walaupun dua-duanya ini mau yang ilegal tidak sah atau yang wrong, yang fault, ya, dalam perspektif ketatanegaraan, dua-duanya tetap dianggap inkonstitusional, tidak sesuai dengan konstitusi. Nah, sekarang coba kita lihat dari Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja lebih dahulu Mahkamah menyatakan dalam pertimbangan putusannya bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Dasar sehingga harus dinyatakan cacat formil. Poin pertama yang disampaikan MK ini, satu poin yang lebih awal disebutkan mempengaruhi implikasi hukumnya terhadap poin-poin berikutnya. Jadi cara membaca putusan Mahkamah Konstitusi begitu, sistematis dia. Nah, MK menyatakan dulu lebih awal bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja cacat formil. Di mana kita bisa melihat bunyi itu, kita bisa lihat di poin angka 3.19 halaman 412. Kawan-kawan sekalian, kemudian yang kedua MK katakan lagi, yang saya maksud dengan pertimbangan putusan 3.19 ini, di dalam amar putusannya bisa kita lihat di amar nomor 3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Bertentangan. Karena catat formil tadi kan disebut bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Baru ada tambahannya. Secara bersyarat. Gitu. Kata amar nomor 3. Nah, lantas kemudian di amar nomor 4, 5, 6 itu disebutkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dilakukannya perbaikan sampai dengan 2 tahun ya oleh pembentuk undang-undang. Tetapi kawan-kawan sekalian, itu bukan berarti Undang-Undang Cipta Kerja serta-merta dikatakan sebagai produk hukum yang konstitusional. Kan udah dinyatakan duluan inkonstitusional. Dia berlaku bukan berarti dia jadi konstitusional, tidak mengubah hukum asalnya yang inkonstitusional, gitu loh. Nah ini yang nggak hati-hati dibaca saya lihat. Barangkali juga banyak ahli di pemerintah yang ngerti cuma pura-pura nggak tahu juga gitu ya, atau pura-pura tutup mata gitu. Nah jadi ini produknya itu dia sifatnya inkonstitusional, dia berlaku secara limitatif selama paling lama 2 tahun itu, bukan dan tidak bisa mengubah maknanya dari inkonstitusional menjadi konstitusional, tidak, tetap inkonstitusional. Nah, maka kita harus dudukan dia sebagai produk legislasi yang sifatnya inkonstitusional. Kenapa begitu? Karena jelas putusannya adalah conditionally unconstitutional, bukan conditionally constitutional. Beda tuh. Hukum asalnya kalau disebut inkonstitusional bersyarat, hukum asalnya adalah dia illegal. Dia tidak sah, legally wrong. Ya, sebagai kualifikasi dari undang-undang yang dinyatakan cacat hukum atau fault. Gitu. Nah, sekarang kita coba lihat putusan Mahkamah Konstitusi itu. Mahkamah tidak mendasari ya putusan inkonstitusional bersyarat Undang-Undang Cipta Kerja itu karena materi muatan yang disebut oleh Bung Iqbal tadi itu isinya. Materi muatan itu ya bab, ya pasal, ya ayat, ya huruf gitu ya.
Itu materi muatan. Ini kan uji formil, bukan uji material. Putusan ini kan dituangkan dalam uji formil, bukan uji material. Nah, MK tidak mendasari mengatakan bahwa inkonstitusional bersyaratnya Undang-Undang Cipta Kerja itu karena materinya konstitusional. Tidak, bukan begitu. Undang-Undang Cipta Kerja tetap dinyatakan inkonstitusional. Terus apa alasan MK mengatakan bahwa inkonstitusionalnya menjadi bersyarat? Ternyata kawan-kawan, simpel aja dasarnya MK. Kenapa jadi bersyarat? Kenapa nggak inkonstitusional titik? Kenapa harus ada bersyarat? Rupa-rupanya MK mempertimbangkan adanya kebutuhan. Maklum, MK maklum nih, pemerintah punya kebutuhan menghadapi permasalahan obesitas regulasi dan tumpang tindih antar undang-undang ya dalam rangka investasi itu. Maka karena dipahami ini oleh mahkamah, ini ada kebutuhan pemerintah, ini turut dipertimbangkan. Sehingga yang tadinya dia inkonstitusional dikasih syaratnya adalah supaya bisa nih pemerintah membentuk suatu undang-undang yang bisa mengatasi obesitas regulasi atau tumpang tindih. Caranya bagaimana? Dikasih waktu 2 tahun. Dengan kata lain, bersyarat yang dimaksud oleh MK itu bukan bersyarat dalam artian pemberlakuan, tapi bersyarat untuk mempersiapkan undang-undang Omnibus Law baru yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Undang-Undang P3. Diubah dulu Undang-Undang P3-nya sehingga dapat mengakomodir Omnibus Law, baru kemudian dibentuk proses baru dari nol Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi itu alasan MK itu karena ada obesitas regulasi, bukan karena normanya konstitusional, tidak, karena ini bukan pengujian norma, ini formal, pengujian formalitas. Nah, kawan-kawan sekalian, kalau kita perhatian sekarang pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja yang disebut oleh pemerintah, Bu Iqbal juga sampaikan tadi, betul, berlaku, yes, berlaku. Tetapi jangan baca putusan itu pilih-pilih. Mana yang menguntungkan saja yang disebut, yang nggak menguntungkan nggak mau disebut. Atau sampai ditutup-tutupi, itu nggak fair juga. Buruh mengakui, betul. Kata Amar nomor 4 itu masih berlaku kan? Nah, tetapi ada syarat-syaratnya. Selain soal syarat waktu yang 2 tahun tadi, kalau kita perhatikan putusan Mahkamah Konstitusi di angka 3.20.5 halaman 414, jelas kita menemukan ada 3 syarat. Syarat yang pertama, Undang-Undang Cipta Kerja berlaku secara limitatif dengan syarat 1. Pelaksanaannya yang berkaitan dengan hal-hal strategis dan berdampak luas ditangguhkan terlebih dahulu. Kedua, penyelenggara negara tidak dibenarkan membentuk peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang CK yang baru. Ketiga, penyelenggara negara tidak dibenarkan mengambil kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas dengan, nah di sini penting ini, dengan mendasari pada norma UU CK. Sekali lagi saya katakan, dengan mendasari atau mendasarkan pada norma Undang-Undang Cipta Kerja. Nggak boleh. Jadi nggak boleh ada kebijakan strategis yang berdampak luas yang dasarnya adalah norma Undang-Undang Cipta Kerja. Bisa nggak dipakai itu? Ya nggak bisa. Gitu loh. Sehingga dari 3 pertimbangan MK di angka 3.20.5 halaman 414 ini lahirlah Amar ke-7 itu yang menyatakan menangguhkan segala tindakan garis miring kebijakan yang berdampak strategis, yang bersifat strategis dan berdampak luas gitu. Sekarang ini saya perhatikan pemerintah hanya mengatakan oh enggak, putusan MK itu hanya melarang menerbitkan peraturan baru. Yes, itu nomor 2. Kenapa yang nomor 1 nomor 3 disembunyikan? Nggak fair dong. Baca utuh putusan Mahkamah Konstitusi. Di dalam 3.20.5 itu ada 3 hal. Pelaksanaannya yang berkaitan hal yang bersifat strategis dan berdampak luas ditangguhkan. 1. Pelaksanaannya tuh kalau dia bersifat strategis, berdampak luas ditangguhkan. Kedua, tadi yang dibilang pemerintah, nggak boleh bentuk aturan baru. Yes. Yang ketiga, jangan dilupain, jangan ditutupi. Penyelenggara negara tidak dibenarkan untuk mengambil kebijakan strategis
Jadi nggak boleh ada kebijakan yang strategis yang berdampak luas dengan dasar norma Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan dasar norma Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi nggak bisa dipakai itu. Tinggal sekarang persoalannya, manakah yang dimaksud MK dengan kebijakan yang bersifat strategis itu? Yang bersifat strategis dan berdampak luas itu apa sih sebetulnya? Mari kita bedah. Ada 3 indikator untuk saya sampai pada kesimpulan hal-hal yang menyangkut klaster ketenaga kerjaan khususnya itu adalah yang dimaksud dalam putusan MK sebagai kebijakan strategis dan berdampak luas. Apa buktinya? Ada 3. 1. Dalam naskah akademik rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, waktu masih berupa rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, oleh pemerintah itu disebut bahwa ketenaga kerjaan merupakan aspek yang tergolong sebagai kebijakan strategis. Mau bukti? Buka naskah akademik Undang-Undang Cipta Kerja halaman 214. Akan ketemu di situ, diulang 2 kali. Dalam rangka penciptaan lapangan kerja, RUU Cipta Kerja mengatur 3 kebijakan strategis, yaitu salah satunya adalah ketenaga kerjaan. Diulang lagi, aspek-aspek di atas merupakan kebijakan strategis dalam penciptaan lapangan kerja. Ada, jadi kita nggak bisa lagi, nggak perlu lagi diperdebatkan bahwa sektor ketenaga kerjaan itulah yang dimaksud dengan kebijakan yang strategis dan berdampak luas. Kedua, setelah naskah akademik kemudian jadi rancangan undang-undang, kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Di sini juga lagi-lagi disebut oleh pembentuk undang-undang. Ditegaskan bahwa kebijakan strategis meliputi pula sektor ketenaga kerjaan. Buktinya apa? Buktinya buka pasal 4 huruf B. Bunyinya begini. Dalam rangka mencapai tujuan sebagai dimaksud dalam pasal 3, ruang lingkup undang-undang ini mengatur kebijakan strategis yang meliputi huruf B-nya ketenaga kerjaan. Itu bisa dicek sendiri. Kemudian sekarang sedang ramai isu pengupahan yang ditolak oleh buruh. Kalau tenaga kerjaan menjadi sektor yang sifatnya strategis dan berdampak luas, apakah upah termasuk? Ya jelas, upah itu bagian dari pengaturan ketenaga kerjaan. Mau bukti yang lebih konkret lagi, buka Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, turunan Undang-Undang Cipta Kerja, lihat di situ di pasal 4 ayat 2. Apa kata PP 36 itu? Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan program strategis nasional. Jadi Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan sekalian, maka kebijakan mengenai pengupahan dan aturan-aturan ketenaga kerjaan lainnya itu jelas tergolong sebagai tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis. Besarnya jumlah buruh di Indonesia yang hidup dengan mengandalkan upah, ya, menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan itu dampaknya luas bagi masyarakat. Oleh sebab itu, kalau kita rujuk kembali kepada putusan amar putusan nomor 7 yang uraiannya lebih lengkap disebut dalam angka 3.20.5 halaman 414, perintah Mahkamah Konstitusi agar tindakan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas ditangguhkan oleh penyelenggara negara harus dimaknai pula termasuk penangguhan terhadap pemberlakuan kebijakan upah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan pelaksanaannya dalam hal ini PP 36 2021. Kenapa PP 36 2021 juga nggak bisa digunakan? Karena dia kehilangan payung hukumnya. Tadi kan saya sudah jelaskan, kata MK, kalau kebijakannya strategis, nggak boleh pakai norma Undang-Undang Cipta Kerja. Lah, PP 36 ini kan payung hukumnya Cipta Kerja, pasal-pasal yang strategis itu. Nah, ini juga nggak bisa dipakai. Gitu. Jadi, PP itu dia adalah Executive Act atau Regulative Act sebagai turunan dari Legislative Act. Legislative Act itu undang-undang. Regulative Act itu peraturan pelaksanaan yang dibuat oleh pemerintah, maka disebut sebagai Executive Act. Nah, ini nggak boleh. Dia bertentangan. Wong yang ini sudah di-froze, ditangguhkan kata MK, nggak boleh pakai pasal di Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana mungkin
PP 36 bisa digunakan. Oleh sebab itu, kawan-kawan, merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi itu, kalau dikaitkan pada persoalan upah, tidak dibenarkan bagi penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang berdampak luas dengan mendasarkan pada norma Undang-Undang Cipta Kerja yang secara formal telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Itu kalimat terakhir, yaitu saya kutip dari putusan MK di halaman 414. Oleh sebab itu, kebijakan pengupahan yang akan diberlakukan untuk tahun 2022 pasca putusan MK harus tetap merujuk kepada ketentuan yang diatur di Undang-Undang 13 2003 tentang ketenaga kerjaan, dan soal pengupahannya itu kembali kepada PP nomor 78 tahun 2015. Itu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Makasih Bung Kahar, saya kembalikan.